Giliran Profesor Mahfud MD. Terima kasih Bang Karni. Selamat malam untuk para pemirsa dan hadirin sekalian. Malam. Kita sudah bicara banyak, yang lembut-lembut ada, yang keras-keras ada gitu. Mari kita sekarang ambil jalan tengah. Saya mau ngambil jalan tengah aja. Artinya semua yang disampaikan tadi yang keras sekali itu bagus sebagai koreksi. Yang lembut itu juga fakta tentang kemajuan-kemajuan dan afirmasi yang telah diberikan oleh pemerintah Indonesia. Saya bicara dalam 2 garis besar. Pertama, saya mulai dari persoalan hukum dulu. Jadi gini, dalam konteks Papua ini kan muncul suara untuk minta referendum. Saya katakan bahwa baik menurut hukum nasional maupun menurut hukum internasional, referendum itu sudah tidak mungkin sama sekali bagi Papua. Oleh sebab itu, tema itu tidak akan pernah bisa diwujudkan. Karena apa? Di dalam tata hukum kita, yaitu di dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lain, tidak ada mekanisme pengambilan keputusan dengan referendum. Dulu pernah ada, tapi khusus untuk perubahan undang-undang dasar. Sekarang, menurut hukum internasional, yang sering dijadikan dasar untuk minta referendum itu adalah ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, pasal 1 itu berbunyi begini: setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri. Itu bunyi pasal 1 Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Tetapi supaya diingat, ketika Indonesia meratifikasi konvensi ini, di pasal 1-nya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 itu menyatakan mengesahkan ICCPR ini dengan deklarasi. Deklarasinya apa? Deklarasinya itu bahwa semua wilayah yang sudah dikuasai secara sah itu menjadi bagian tidak terpisahkan yang tidak boleh memisahkan diri dari Republik Indonesia. Itu sebagai deklarasi terhadap pasal 1 ICCPR. Bahkan pasal 4 ICCPR itu mengatakan setiap pemerintah boleh mengambil langkah apapun, termasuk langkah keamanan dan militer, untuk mempertahankan wilayahnya yang sudah diperoleh dan bergabung secara sah ke dalam kedaulatan itu. Jadi mari kita hentikan provokasi untuk referendum. Itu tidak akan ada gunanya. Secara internasional tidak akan ada gunanya. Orang sering membandingkan referendum itu dengan Timur Timur. Itu beda ya, karena Timur Timur itu sejak awal itu sudah masuk di dalam catatan atau daftar Komite 24 PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, tentang self-governing territory. Dia memang daerah ya yang berhak punya pemerintahan sendiri, sedangkan Papua ini tidak ada di daftar itu. Tidak ada. Jadi mau minta referendum dari mana? Tidak bisa secara hukum internasional. Lagi pula, PAPERA, penentuan pendapat rakyat pada tahun 69 yang kemudian disahkan pada 19 November oleh PBB melalui resolusi nomor 2405, itu sudah final. Tidak ada sejarahnya kok resolusi ditinjau ulang itu. Sampai sekarang tidak pernah ada. Pada waktu itu hasilnya memang di voting di PBB. 84 negara setuju Papua masuk ke Indonesia, 30 negara tidak menolak tapi abstain. Dan itu sudah sah menjadi resolusi nomor 2405. Maka di situ kemudian berlaku asas territorial integrity. Kebersatuan integritas teritori itu tidak bisa digugat, dan asas uti possidetis iuris, di mana sesuatu yang telah diperoleh secara sah melekat di situ, di dalam milik Anda, ya itulah ambil. Karena udah selesai pada tahun 69.
Papua itu bersama Anda gitu. Nah, saudara, itulah hukumnya. Sehingga kalau ada yang mengatakan pokoknya kalau mau referendum, mau separatis ditindak tegas, memang itu hukumnya. Tetapi hukum itu tidak harus selalu keras dan dilaksanakan apa adanya. Di dalam budaya hukum Indonesia ada namanya restoratif justice, di mana hukum itu dilaksanakan dengan bijaksana untuk membangun harmoni. Kalau mau menang-menangan ya menang lah ya. Kalau mau menang-menangan, kita punya tentara banyak, gitu. Kira-kira dalam perhitungan nasional, tapi kan bukan kita cari menang. Kita mau bersaudara, mau memperkuat kebersatuan kita antar sesama anak bangsa, gitu. Ada restoratif justice juga di dalam hukum kita itu. Hukum itu bukan hanya untuk menegakkan kepastian karena undang-undang dasar berbunyi begini, konvensi internasional begini-begini, lalu ditindak dengan kasar gitu, tidak boleh. Karena hukum itu bukan hanya kepastian dan keadilan, tapi juga ada kemanfaatan. Ada asas kemanfaatan hukum. Kalau ditindak tegas begitu, masalahnya selesai secara militer gitu, apakah kemudian itu baik? Apakah bermanfaat bagi bangsa dan negara ini? Nah, itulah sebabnya kita lalu harus mencari jalan lain. Dalam kasus ini apa? Kita ambil saja yang baik-baik. Tadi sudah banyak itu yang disampaikan. Yang keras-keras pun tadi kan sebenarnya isinya baik. Seperti Mas Yoris, Pak Freddy. Itu kan menyampaikan hal yang baik yang kita lupakan. Yang seharusnya kita kerjakan. Gitu, agar kita tetap di dalam kebersatuan. Begini, tadi sudah disebutkan bahwa menurut resolusi 2405 PBB itu tidak selesai bahwa Papua itu menjadi bagian dari Indonesia. Tidak selesai. Apa di situ? Ada sambungannya kata Ibu tadi. Apa sambungannya? Tugas pemerintah Indonesia setelah Papua bergabung adalah membangun kesejahteraan rakyat. Itu yang diamanatkan oleh Majelis Umum PBB. Nah, tapi mari kita lihat selain pelanggaran-pelanggaran HAM, ketidakadilan yang masih banyak terjadi sampai ini, mari kita lihat afirmasi positif yang telah dilakukan oleh pemerintah. Begini, anggaran untuk Papua itu besar, lebih dari 12 kali untuk anggaran orang, kalau itu kepala per kepala dengan orang Jawa misalnya. Di Papua itu kata Mas Rizal Ramli tadi, setiap kepala itu dari Otsus mendapat 17,5 juta per kepala. Tetapi tidak pernah sampai kepada rakyatnya. Di Jawa itu per kepala tidak sampai 1,5 juta. Bayangkan 1,5 juta bangkil 17,5 juta. Artinya apa? Pemerintah itu sudah sungguh-sungguh itu berusaha membangun Papua. Apa yang mereka minta diberikan agar kita tetap bersatu. Baru kemarin saya bicara dengan Presiden. Ya berdiskusi tentang ini. Yang kesimpulannya, kalau saya mau berpikir politik, kata Presiden, untuk apa membangun Papua? Politik dalam arti politik elektoral. Kalau saya cuma ingin menang pemilu, untuk apa? Dia pemilihnya 1.800.000, nggak milih juga tetap menang. Tetapi saya bukan soal pilihan, kata Presiden. Itu saudara kita yang harus dibangun. Maka saya buat infrastruktur, saya datang ke sana. Kata Presiden kemarin tuh. Ada Otsus. Afirmasi juga Otsus itu apa? Misalnya, kepala daerah di Papua harus putra Papua. Atau orang yang diakui oleh adat yang resmi sebagai orang Papua. Itu kan sudah pemberian afirmasi yang bagus. Tidak sembarang orang punya uang lalu ke sana bisa jadi. Misalnya kalau bukan orang putra Papua. Di sana juga ditentukan sejumlah tertentu anggota DPR, kalau tidak salah 25 ya, 25% dari seluruh anggota DPR itu harus orang Papua. Kalau yang menang misalnya bukan orang Papua, lebih dari 75% dikurangi, diberikan ke Papua. Lalu dibentuk
Majelis Rakyat Papua. Begitu kita mau mengafirmasikan mereka, ada lagi. Masuk universitas negeri yang besar-besar di Indonesia yang sulit sekali. Itu tidak harus ikut tes. Langsung diberikan. Ini jatah untuk Papua di UGM sekian, di UI sekian, di ini sekian, diberikan. Karena apa? Karena kita mau afirmasi, menolong mereka. Agar mereka maju, bahwa kemudian tidak maju-maju seperti dana tadi. Itu gimana? Kan pengelolanya orang daerah sendiri, orang mereka yang minta maaf saja kalau sudah mau diperiksa oleh BPK, tidak bisa diperiksa, orangnya pergi, bukunya hilang. Itu yang terjadi. Nah, mari kita perbaiki bersama-sama ini, gitu. Kita perbaiki bersama-sama. Nah, saudara, saya teringat Gus Dur yang tadi disebut-sebut, Mas Yoris dan yang lain-lain tuh. Gus Dur tuh pendekatannya dari hati. Coba apa tidak terharu ketika suatu saat Gus Dur mengumumkan Presiden Republik Indonesia akan berakhir tahun di Papua karena ingin melihat matahari terbit yang pertama tahun 2001. Padahal Gus Dur tidak bisa lihat matahari. Tapi dia karena cinta pada Papua itu, pendekatan hati. Saya mau lihat matahari pertama terbit di Indonesia pada tahun ini, ya. Tanggal 31 berangkat, pagi dia sudah duduk nunggu matahari terbit. Dia tidak bisa lihat matahari. Tapi rakyat Papua tahu ini hati. Pendekatan hati. Bintang Kejora, bendera, oke? Kata Gus Dur. Silakan pakai bintang Kejora tapi jangan lebih tinggi dari merah putih. Gus, Bapak Presiden, saya mau ngajak diskusi. Kita, kemerdekaan kita, ayo diskusi, kata Gus Dur. Soal kemerdekaan, ayo diskusi, saya ikut. Tetapi jangan deklarasi. Bapak, diajar diskusi, tidak dilarang diskusi merdeka oleh Gus Dur kan. Mas Yoris juga diskusi, siapa diskusi. Tapi jangan deklarasi, mari diskusi gitu. Karena kamu bagian dari saya. Saya bagian dari kamu. Nah, pendekatan-pendekatan seperti itu penting. Dan semua memprogramkan pendekatan seperti itu. Tetapi belum berhasil. Nah, saya kira kita harus mencari cara-cara apa yang bisa dilakukan. Nah, saudara, saya ingin katakan. Yang saya sampaikan ini tadi, semua ini sudah saya sampaikan pada tanggal 21 Agustus. 2 hari sesudah kasus itu meledak, 19 Agustus sore, tanggal 20.000 orang, tanggal 21 saya sudah bicara di SCTV dengan wawancara panjang. Sesudah itu saya bicara juga di Semarang. Sesudah itu besoknya saya bicara juga jumpa pers di liputan orang. Saya katakan ini ya untuk mengatakan aja kepada siapapun. Pak Mahfud itu kok diem aja gitu. Siapa diem? Sebelum Anda bicara soal substansi, saya sudah masuk ke substansi. Ketika orang bicara peristiwanya ribut-ribut, saya masuk ke substansi. Tidak boleh referendum. Papua adalah saudara kita. PBB melarang merdeka. Nah, tapi kan kalau kadang-kala orang usil itu, wah itu Pak Mahfud tuh kok diem aja, kalau orang lain kok di gitu loh. Saya lebih dulu dari Anda, sehingga akhirnya apa? Ada orang menulis, akhirnya Mahfud bicara juga. Bukan akhirnya saya, awalnya bicara, bukan akhirnya. Karena saya bicara sejak awal tentang itu. Dan ini yang saya bicarakan tadi ini. Masih ada dokumen-dokumen, file, linknya di berbagai media. Nah, saudara, bintang Kejora terakhir. Gini, Gus Dur itu membolehkan bintang Kejora. Apakah bintang Kejora boleh? Boleh. Kenapa orang bawa bintang Kejora ditangkap? Bawa bendera Tauhid tidak ditangkap? Gitu. Saudara, baik bintang Kejora maupun bintang berkalimat Tauhid itu sama-sama boleh di Indonesia ini sepanjang tidak dikaitkan dengan kemerdekaan. Itu yang ditangkap itu kan karena dia bawa bintang Kejora minta merdeka. Mari kita merdeka, lawan pemerintah. Itu yang ditangkap. Kalau Anda bawa bintang Kejora sekarang di sini, enggak apa-apa. Siapa yang mau ngelarang? Seperti sama, bendera Tauhid, saya bilang, bendera Tauhid itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu bukan bendera radikal. Saya sering pakai. Kalau Anda berani enggak Pak Mahfud pegang? Berani. Sekarang kalau Anda punya, saya pegang. Kenapa? Itu bendera kebanggaan untuk menguatkan iman. Tetapi kalau bendera itu digunakan oleh satu kelompok
untuk melawan negara, untuk melawan ideologi yang sudah sah, itulah yang namanya radikal. Gitu loh. Jangan sembarang Bintang Kejora enggak boleh, kaitkan dengan itunya, kaitkan dengan faktanya dan tujuannya itu untuk apa, kan gitu. Nah, yang terakhir, mari sekarang ini pemerintah ini harus mengambil untuk kasus yang sekarang harus mengambil posisi untuk memilah. Karena ini kan rakyat Papua itu ya sebagian besarnya itu tidak mau memberontak, tidak mau meneriakan merdeka. Itu memang ada beberapa yang memang radikal mau merdeka. Nah, itu yang separatisnya itu ya sekarang yang ditindak tegas sesuai dengan hukum ini tadi, separatisnya. Tapi kalau rakyatnya ikut demo tidak tahu bahwa mereka datang untuk apa, itu ya diperlakukan secara baik, dilindungi bahkan gitu sebagai saudara kita. Karena setiap tindakan itu ada yang disebut mens rea, ada yang disebut actus reus. Sebuah tindakan bisa dihukum kalau ada mens rea-nya, ada actus reusnya. Orang demo itu kalau mens rea-nya ingin melawan negara dan melakukan itu berarti dia melakukan tindak pidana. Tapi kalau orang ikut-ikutan, oh yuk kamu turun semua demo ke sana, tidak tahu dia apa yang dilakukan. Nah, itu tidak bisa ditindak. Itulah yang dilakukan persuasif. Dan itu menurut keyakinan saya lebih dari 90% orang yang ikut demo itu adalah orang yang tidak punya mens rea untuk melayani negara. Itu hanya ikut demo-demo aja. Seperti kita di Jawa banyak melakukan itu. Nah, saya kira kita cuma itu. Bang Karni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.